Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kami dapat membuat tugas video untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam zahiliyah menuju alam yang berilmu seperti sekarang. Baik, saya akan memperkenalkan kelompok saya yang terdiri dari saya sendiri, Siti Mariam Abdul Razak sebagai moderator, Lisa Asniat dan Akbar Lambolosi sebagai presentator. Kami akan mempresentasikan materi kami dengan judul motivasi. Untuk mengetahui lebih lanjut apa itu motivasi, yuk kita simak video berikut ini. Saya akan membacakan materi dari motivasi. Definisi motivasi adalah sebuah dorongan atau alasan yang mendasari semangat dalam melakukan sesuatu. Motivasi adalah hal-hal yang menimbulkan dorongan, dan motivasi kerja adalah pendorong semangat yang menimbulkan suatu dorongan. Pemberian motivasi diharapkan setiap individu karyawan mau bekerja keras dan antusias untuk mencapai presentasi kerja yang tinggi. Di dalam buku Toha mengatakan bahwa perilaku manusia itu hakikatnya adalah berorientasi pada tujuan. Dengan kata lain, bahwa perilaku seseorang itu pada umumnya dirangsang oleh keinginan untuk mencapai beberapa tujuan. Motivasi, kadang-kadang istilah ini diakui silih berganti dengan istilah-istilah lainnya, seperti misalnya kebutuhan, keinginan, dorongan, semangat atau impuls. Teori motivasi menurut Robin yang mengatakan bahwa suatu proses yang menghasilkan suatu investasi, arah dan ketentuan individual dalam suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan. Sementara motivasi umum bersangkutan dengan upaya ke arah setiap tujuan. Kemudian menurut Nirman mendefinisikan motivasi adalah sebagai keadaan di mana usaha dan kemauan keras sepanjang diarahkan kepada pencapaian hasil-hasil tertentu. Hasil-hasil yang dimaksud berupa produktivitas. Sedangkan menurut Adair, motivasi adalah apa yang membuat orang melakukan sesuatu. Tetapi arti yang lebih penting dari kata ini adalah bahwa motivasi adalah apa yang membuat orang benar-benar berusaha dan mengeluarkan energi demi apa yang mereka lakukan. Definisi yang sederhana dari kata motivasi mungkin membuat orang-orang mengerjakan apa yang harus dikerjakan dengan rela dan baik. Jenis motivasi. Motivasi digolongkan menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut. Motivasi internal. Motivasi internal adalah motivasi yang tumbuh dari dalam diri seseorang tanpa dipengaruhi oleh orang lain untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Motivasi eksternal. Motivasi eksternal adalah motivasi yang datang dari luar diri seseorang dengan have fun dan mencapai suatu tujuan yang dapat menguntungkan dirinya. Motivasi kerja tampak dalam dua segi yang berbeda, yakni keluar dilihat dari segi aktif atau dinamis. Motivasi kerja dampak sebagai suatu usaha positif dalam menggerakkan dan mengarahkan daya serta potensi tenaga kerja agar produktif, berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Jika dilihat dari segi pasif, motivasi nampak sebagai sesuatu kebutuhan, juga sekaligus mengarahkan potensi serta daya kerja manusia tersebut ke arah yang diinginkan. Faktor motivasi. Menurut Hertzsprung mengembangkan teori hierarki kebutuhan Maslow menjadi dua faktor tentang motivasi. Dua faktor itu dinamakan sebagai berikut. Faktor pemuas atau motivation factor. Faktor ini disebut dengan satisfier atau intrinsic, motivasi yang berbagai bersumber dari dalam diri seseorang. Faktor ini juga sebagai pendorong seseorang untuk berprestasi yang bersumber dari dalam diri seseorang tersebut atau kondisi intrinsik, antara lain seperti prestasi yang diraih atau achievement merupakan daya penggerak yang motivation semangat kerja seseorang. Karena ini akan mendorong seseorang untuk mengembangkan kreativitas dan mengarahkan semua kemampuan serta energi yang dimiliki demi mencapai prestasi tinggi, asalkan diberikan kesempatan. Tanggung jawab atau responsibility merupakan daya penggerak yang memotivasi sehingga bekerja hati-hati untuk biasa menghasilkan produk dengan kualitas istimewa.
Kepuasan kerja itu sendiri atau the work itself merupakan teori yang disebut teori tingkat persamaan kepuasan, the study theory of job satisfaction, mengemukakan bahwa kepribadian merupakan salah satu faktor penentu stabilitas kepuasan kerja. Teori motivasi. Di bawah ini kami jabarkan beberapa teori-teori motivasi menurut para pakar yang dapat Anda pelajari, yakni sebagai berikut. Teori Maslow. Di dalam teori Maslow, seperti yang dikutip oleh Hasbuan, menyatakan bahwa Maslow need hierarchy teori hierarki kebutuhan adalah mengikuti teori jamak, yakni seseorang berperilaku dan bekerja karena adanya dorongan atau memenuhi bermacam-macam kebutuhan. Maslow berpendapat kebutuhan yang diinginkan seseorang itu berjenjang, artinya jika kebutuhan yang pertama terpenuhi, kebutuhan tingkat kedua akan muncul menjadi yang utama. Selanjutnya, jika kebutuhan tingkat kedua telah terpenuhi, muncul kebutuhan tingkat ketiga dan seterusnya sampai tingkat kebutuhan yang kelima. Dasar teori hierarki kebutuhan berikut ini adalah dasar teori hierarki kebutuhan, yakni sebagai berikut. Manusia adalah makhluk sosial yang berkeinginan, selalu menginginkan lebih banyak lagi dan akan terhenti jika akhir hayatnya tiba. Suatu kebutuhan yang telah dipuaskan tidak menjadi alat motivator bagi pelakunya. Hanya kebutuhan yang belum terpenuhi yang akan menjadi motivator. Kebutuhan manusia tersusun dalam suatu jenjang atau hierarki. Adapun jenjang atau hierarki kebutuhan manusia yang dimaksud yakni sebagai berikut. Hierarki atau jenjang kebutuhan manusia. 1. Kebutuhan fisik dan biologis. Bagian ini terdiri dari kebutuhan akan sandang, pangan, papan kesehatan, dan lain-lain. Kebutuhan keselamatan dan keamanan. Bagian ini terdiri dari kebutuhan perlindungan dari bahaya, ancaman, dan sebagainya. Kebutuhan sosial. Bagian ini terdiri dari kebutuhan akan cinta kasih, kepuasan dalam menjalin hubungan dengan orang lain, dan kelompok dan rasa kekeluargaan. 4. Kebutuhan akan penghargaan atau prestis. Bagian ini terdiri dari kebutuhan, kehormatan diri, dan berpartisipasi. 5. Aktualisasi diri. Bagian ini terdiri dari penyelesaian pekerjaan secara kreativitas dan pengembangan diri. Tingkatan tersebut kemudian digambarkan oleh Leon C. Maginson yang dikutip dalam Handoko sebagai berikut. Kebutuhan aktualisasi diri dan pemenuhan diri. Teoritis penggunaan potensi diri, pertumbuhan dan pengembangan diri. Terapan penyelesaian penugas yang bersifat menantang, melakukan pekerjaan kreatif, pengembangan keterampilan. Kebutuhan harga diri, teoritis, status, kedudukan, kepercayaan diri, pengakuan, reputasi dan prestasi, apresiasi, kehormatan diri, penghargaan. Terapan kekuasaan, ego, promosi, hadiah, status, simbol, pengakuan, jabatan, strokes, penghargaan, kebutuhan sosial. Teoritis cinta, persahabatan, perasaan memiliki dan diterima dalam kelompok kekeluargaan. Terapan kelompok kerja formal dan informal, kegiatan-kegiatan yang disponsori perusahaan, acara-acara peringatan. Kebutuhan fisiologis, teoritis, makanan, minuman, perumahan, seks, istirahat. Terapan ruang istirahat, berhenti makan siang, udara bersih untuk bernapas, air untuk minum, liburan, cuti, balas jasa dan jaminan sosial, periode istirahat, on time job. B. Teori keadilan. Teori ini dikembangkan oleh Adam yang dikutip oleh Mangkunegara yang menyatakan bahwa terdapat 3 komponen dari teori, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, input. Adalah semua nilai yang diterima karyawan yang dapat menunjang pelaksanaan kerja. Kedua, outcome adalah semua nilai yang diperoleh dan didasarkan karyawan. Misalnya upah, lentungan tambahan, status simbol, pengenalan kembali, dan kesempatan berprestasi untuk mengapresiasikan diri. Yang ketiga, equity in equity. Menurut teori ini,
Puas atau tidak puasnya karyawan adalah hasil yang diperbandingkan antara input dan outcome. Karyawan tersebut dengan perbandingan input dan outcome karyawan lainnya. Jadi, akan terdapat dua kemungkinan, yaitu sebagai berikut. Jika terjadi keseimbangan, maka karyawan tersebut mengalami kepuasan. Jika tidak terjadi keseimbangan, maka akan ada dua akibat yang terjadi, yaitu keseimbangan yang menguntungkan dan ketidakseimbangan yang menguntungkan karyawan lain yang menjadi perbandingan atau comparison person. Teori harapan. Teori ini dikemukakan oleh Fromm yang dikutip oleh Hasibun. Berdasarkan teorinya, ada 3 konsep penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, harapan, kedua, nilai, ketiga, pertautan. Menurut teori ini, motivasi merupakan akibat dari sesuatu hasil yang ingin dicapai oleh seseorang dan pikiran yang bersangkutan bahwa tidaknya akan mengarah pada hasil yang diinginkan. Yang artinya, apabila seorang menginginkan sesuatu dan jalan telah terbuka untuknya, maka yang bersangkutan akan berusaha untuk mendapatkannya. Akan tetapi, jika seorang menginginkan sesuatu cukup besar, maka yang bersangkutan akan mendorong untuk memperoleh hal yang diinginkan itu tipis. Motivasinya pun menjadi rendah. D. Teori investasi prestasi. Menurut teori ini, hisbuan bahwa karyawan mempunyai cadangan energi potensial, bagaimana energi dilepaskan dan dorongan serta motivasi seorang dan situasi serta peluang yang tersedia. Energi akan dimanfaatkan oleh karyawan karena didorong oleh yang pertama, kekuatan motif dan kebutuhan dasar yang terlibat. Kedua, harapan keberhasilannya. Ketiga, nilai insentif yang terlekat pada tujuan. Hal-hal yang memotivasikan seseorang untuk mencapai tujuan adalah sebagai berikut. 1. Kebutuhan akan prestasi. 2. Kebutuhan akan afiliasi. Ketiga, kebutuhan kekuasaan. Proses motivasi menurut Zainuddin adalah disebabkan adanya kebutuhan yang mendasar, dan untuk memenuhi kebutuhan itu timbullah dorongan untuk berperilaku. Bila mana seseorang sedang mengalami motivasi atau sedang memperoleh dorongan, maka orang itu sedang mengalami hal yang tidak seimbang. Setiap manusia berbagai kebutuhan tidak akan pernah puas dalam memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu, akan berlangsung selama manusia mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi. Pada dasarnya, proses terjadinya motivasi menunjukkan adanya dinamika yang terjadi disebabkan oleh adanya kebutuhan yang mendasar dan untuk memenuhi dorongan untuk berperilaku. Gambaran bahwa setiap individu mempunyai kebutuhan yang kekuatannya antara satu dengan yang lainnya, yakni antara satu individu dengan individu yang berbeda-beda dan tidak sama, sehingga akan menimbulkan dorongan kebutuhan yang tidak seimbang yang dilakukan dengan melalui tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan. Dan setelah mencapai tujuan melalui tindakan tadi barulah akan terasa terpuaskan. Jangka waktu yang tertentu akan timbul kebutuhan lagi yang terpenuhi. Apabila satu kebutuhan yang sama timbul berulang-ulang dengan berlangsungnya waktu, maka yang berlaku adalah proses motivasi di atas. Namun, jika setiap kali timbul kebutuhan baru, tetapi kebutuhan tersebut termaksud ke dalam jenjang golongan yang lebih tinggi tingkatnya, maka hal ini disebut jenjang kebutuhan Maslow. Jenjang kebutuhan Maslow menyatakan bahwa bila kebutuhan minimal atau fisiologis saja belum terpuaskan, maka kebutuhan kelompok pertama akan menuntut paling kuat untuk terpenuhi. Setelah kebutuhan fisiologis terpuaskan, maka akan terasa adanya tuntunan dari kelompok kebutuhan kedua atau kenyamanan dan keselamatan kerja, dan seterusnya. Kemudian, kebutuhan penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri. Pemberian motivasi yang efektif. Upaya memotivasikan karyawan, seorang pemimpin harus mencari waktu yang tepat sesuai situasi dan kondisinya. Situasi yang dipilih oleh pemimpin untuk memotivasikan karyawan dilaksanakan secara terancam dalam pertemuan seperti berikut. Yang pertama, waktu pemberian tugas kepada bawahan. Yang kedua, waktu mengecek bawahan. Yang ketiga, waktu memberikan pengarahan untuk suatu tugas. Keempat, waktu pemimpin melakukan percakapan ringan dengan karyawan secara spontan dan santai.
Adapun pemberian motivasi yang efektif menurut Armstrong yakni perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memahami proses dasar motivasi, model kebutuhan, sasaran, tindakan, serta pengaruh pengalaman dan harapan. Kedua, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi, pola kebutuhan yang mendorong ke arah sasaran, dan keadaan di mana kebutuhan tersebut terpenuhi atau tidak terpenuhi. Ketiga, mengatasi bahwa motivasi tidak dapat dicapai hanya dengan menciptakan perasaan puas, karena banyak perasaan puas diri dan kelambaan. Keempat, memahami bahwa di samping semua faktor-faktor di atas ada hubungannya dengan kompleks antara individu dan prestasi kerja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon dimaafkan. Wastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.